Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua kelas 5? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Diah di pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disiapkan bukunya, peralatannya, dan sudah sarapan, sudah mandi, sudah semangat ya belajarnya ya. Oke, silakan dibuka halaman 31. Di subtema 2 PP1 di Muatan Bahasa Indonesia adalah menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Nah, media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks dalam media cetak, perhatikan judulnya, kemudian baca, temukan informasi yang penting, pahami, dan tulis kembali informasi yang penting tersebut dalam kata kunci. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya sama. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya ialah tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Nah, tangan kita akan terasa hangat juga ya. Kemudian knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Kemudian ada tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Itu adalah contoh perpindahan kalor melalui konduksi. Konveksi yang kedua merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Kalau konduksi tadi tidak ikut berpindah, kalau konveksi zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya adalah air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Ada kutuk-kutuknya gitu ya. Kemudian peristiwa angin laut dan angin darat. Kemudian adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Itu merupakan contoh-contoh konveksi. Kemudian yang ketiga adalah radiasi, merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya adalah tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi, dan menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Nah, itu adalah contoh-contoh radiasi. Membuat kesimpulan isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu buat sehingga dapat membuat kesimpulan. Ya, ingat kembali cara perpindahan kalor ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Kalau konveksi disertai perpindahan zat perantaranya. Kalau radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Di muatan SPDP ada pola lantai. Pola lantai dalam tarian daerah. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Ada dua pola lantai dasar, yaitu pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Seperti tari pendek dari Bali menggunakan pola lantai diagonal saat menari.
Menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat dalam setiap paragraf pada teks yang diisikan. Umumnya di dalam satu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran separagraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Contoh seperti ini. Maka kalimat utamanya apa? Pokok pikirannya adalah singkatan atau ringkasan dari kalimat utama. Kalau kalimat utamanya embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik air, pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk musyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak kewajiban, tanggung jawab, dan hak program wujud sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, kita akan mendapatkan hak. Kewajiban masih ingat, yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Dan hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia secara lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa. Sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat duduk dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Membuat kesimpulan isi teks cetak dari diagram. Sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, kamu perlu menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diuraikan menggunakan peta konsep atau diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Kemudian kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting. Setelah itu menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagramnya. Di muatan IPS ada pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia, atau di buku paket halaman 45 ya. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Dan setiap individu atau kelompok tersebut memiliki perannya masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli yang ada di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, sayur mayur diproduksi oleh petani. Nah, dalam hal ini peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, para pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanakan kewajiban: menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mematuhi tata tertib sekolah. Pelaksanaan tanggung jawab: merapikan mainan, mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Itu adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan hak: beribadah sesuai dengan agama dengan tenang, belajar di sekolah saat jam pelajaran, dan kita dapat menghirup udara segar setiap pagi. Oke, tugas hari ini silahkan dikerjakan sesuai perintah. Bunda tunggu tulis yang rapi. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.